Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Pada kesempatan malam ini teman-teman, saya ingin mereview ya LPD yang telah terupgrade ya dengan pergantian dari relay ini ya teman-teman. Ini adalah relay 5 volt yang 8 kaki ya, yang memiliki jalur kom, mempunyai 2 jalur kom ya, dan NC memiliki 2 NC, dan N oven memiliki 2 N oven ya. Jadi untuk jalurnya di sini ya teman-teman. Jadi ini langsung pengetesan ya teman-teman, atau pengujian ya teman-teman. Oke, kita kembali ke untuk jalurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah modul yang seperti ini ya teman-teman, yang sudah dicopot untuk relaynya ya, dan diganti memakai 8 pin ya. Oke, untuk jalur penyuplaian ya. Jadi ini jalur penyuplaian saya rubah ya. Jadi untuk jalur plus kita ambil dari sini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada diode yang ada di sini ya. Oke, saya tunjukkan untuk jalur plus. Jadi ini untuk penyuplaian dari modul ini ya. Ini adalah jalur plus ya. Kita jumper ya ke soket yang ini ya teman-teman di belakang. Jadi ini untuk jalur plus dan ini untuk min ya. Jadi untuk min atau jalur min bebas ya teman-teman, bisa dipasang di sini di kaki elko yang min juga bisa ya teman-teman. Oke, untuk jalurnya teman-teman, jadi yang pertama di sini yang dirubah ya dari modul ini seperti ini, juga di cut ya nanti teman-teman. Di sini harus di cut ya. Seperti ini ada di bawah sini sudah di cut ya. Dan ini kita cut ya teman-teman, kita putuskan untuk jalur groundnya dari sini, dan kita langsung cut juga dari sini ya teman-teman. Jadi ini dipisah nanti ya. Jadi ini fungsinya nanti sebagai jalur masuk ya dari sini seperti ini teman-teman. Setelah dipisah ya teman-teman, jadi di belakang sini juga begitu ya teman-teman. Di balik ini kita juga pisah karena di sini juga memiliki jalur ya teman-teman. Di sini juga ada jalurnya. Di sini saya sudah pisah. Dan untuk jalur koilnya ya dari relay ini saya buatkan lagi untuk jalur di sini teman-teman. Di sini saya bor ya, di sini sejumlah 8 ya, seperti pin dari relay ini ya teman-teman. Dan saya ambil untuk jalur input ya teman-teman. Jadi jalur inputnya kita ambil dari kom ya teman-teman, lalu akan terhubung nanti ke N close ya teman-teman. Jadi sebelah sini kita memakai jalur dari relay ini, kita jadikan N close ya. Dua-duanya kita hubungkan sesama N close karena dia memiliki 2 N close dan 2 kom ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk jalur kom pertama, dan ini jalur kom kedua, dan ini untuk jalur N close pertama, dan ini untuk jalur
enclose kedua ya. Jadi dengan memakai modul seperti ini teman-teman yang sudah dimodifikasi sebagai LVD ya, jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman untuk yang mempunyai modul seperti ini. Jadi tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai jalur pengisian, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai LVD juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk jalurnya dia mempunyai dua pemutus arus ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan walaupun memiliki sebuah modul LVD, jadi dia bisa dua fungsi ya teman-teman. Jadi di sini saya memanfaatkannya teman-teman sebagai pertama sebagai pemutus arus ke inverter ya. Jadi sudah dihubungkan ke saklar ya teman-teman. Yang kedua ini adalah jalur beban LED ya, beban LED. Karena saya memakai beban DC 12 volt ya, jadi saya juga memasang untuk LVD-nya di sini. Jadi satu bot ya teman-teman, satu LVD dengan dua fungsi ya, bisa juga disebut dengan satu settingan dua fungsi ya teman-teman untuk LVD modifikasi ini ya teman-teman. Untuk cara kerjanya sama saja seperti LVD yang biasanya teman-teman. Kita bisa atur untuk batas bawahnya ya. Misalnya kita atur di sini sebentar, ini tegangan di 12,6 ya. Jadi kita berubah ya. Kita atur di 12,4 ya teman-teman. Oke, sudah diatur. Jadi ini nanti akan mati ya ketika atau terputus ya arus saklar kedua-duanya ini ketika sudah mencapai 12,4 ya teman-teman. Dan ini akan menyala nanti ketika sudah mencapai batas bawah yang sudah ditentukan ya. Jadi setelah mencapai batas bawah ini dua-duanya ini teman-teman akan tidak terhubung lagi ya teman-teman. Jadi relaynya akan aktif dan akan berubah menjadi end open ya. Jadi untuk sistem ini dia aktif di end close ya. Ini untuk end close, ini untuk end close ya. Jadi memiliki dua. Oke, untuk pengujian kita langsung saja. Pertama kita memakai arus DC ya teman-teman. Oke, untuk pengujian pertama kita sudah setting di 12,4 ya. Jadi ketika mencapai 12,4 akan stop ya untuk arus DC-nya ini teman-teman, untuk jalur yang ini ya. Kita lihat ini adalah bebannya sekarang. Ada lampu DC di dalam kamar ya. Dan di dalam sini juga ya teman-teman, dan di luar kita lihat di luar ya. Jadi ini ada dua ya, dan di sana juga teman-teman. Ini baru di 12,5 ya. Jadi kita akan tambah beban supaya bisa cepat mencapai di 12,4 ya teman-teman. Oke teman-teman, beban sudah ditambahkan ya. Jadi jumlahnya baru 5 ya. Oke, jadi kita akan tunggu sampai batas bawah ya di 12,4 ya. Jadi ini baru 12,5 untuk tegangan dari aki PLTS ini ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba mengurangi
tegangan baterai sampai di 12,4 ya. Jadi nanti bisa dilihat dari sini ya teman-teman, ketika sudah menyala maka relay akan aktif dan jalur N close akan terputus menjadi N open ya. Kita akan mengurangi tegangan ya supaya lebih cepat ya. Oke, mungkin terlalu lama ya untuk menguras tegangan aki ya, memakai lampu ini ya teman-teman ya. Kita akan tes ya. Nanti akan terputus ketika sudah di 12,4. Kita tambah beban inverter ya. Jadi ini bisa dipakai yang mana aja teman-teman. Jadi semuanya sudah aktif, bisa jalur DC, bisa jalur inverter juga ya. Oke, kita akan coba hidupkan. Bisa dilihat teman-teman. Kita ubah settingan dulu ya teman-teman ke 12,2 ya. Oke, sudah kembali hidup. Bisa dilihat ya teman-teman, nanti ketika sudah mencapai 12,2 akan mati untuk jalur inverter maupun jalur DC ya teman-teman. Oke, kita ubah di 12,3 aja ya biar lebih cepat. Jadi ini sudah dirubah ke 12,3 ya. Bisa dilihat ya, setelah mencapai 12,3 ya teman-teman, akan terputus untuk arus DC ya teman-teman. Bisa dilihat dari dalam kamar sudah terputus ya. Jadi untuk pertanda ya dari bahwa modul ini sudah bekerja dari lampu ini ya teman-teman, nanti akan hidup lagi ketika kita mengurangi ya batas atasnya ke batas paling bawah ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ketika kita kurangi maka akan aktif lagi ya teman-teman. Jadi ini akan menunggu sampai baterai di settingan yang sudah ditentukan dari batas atas ya. Bisa dilihat ya, akan hidup lagi ya. Jadi ini harus disetting paling rendah ya teman-teman. Misalnya kita setting di 12,1 ya teman-teman, tergantung dari pemakaian teman-teman di rumah ya. Misalkan ingin menyisakan tegangan aki di 12 volt bisa ya. Dan sangat aman sekali ya teman-teman. Ini bisa 2 jalur, mulai dari jalur 12 volt ya teman-teman, dan juga membuat jalur ke inverter ya. Jadi ringkas ya teman-teman, memakai modul LVD modifikasi satu modul atau satu settingan, 2 fungsi atau 2 kegunaan ya, untuk
DC 12 volt bisa ya untuk jalur saklar ke inverter juga bisa ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat, silahkan teman-teman coba di rumah ya. Nanti saya buatkan skema untuk jalur relay ya, yang 8 kaki, hanya skema untuk review tadi, hanya mengkat ya jalur yang harus dipotong ya. Jadi ini harus dipotong dan ini dibagi lagi ya, supaya terpisah ini ya teman-teman, dan bisa dimanfaatkan jalur yang ini seperti ini ya. Contohnya kita bisa memakai 2 jalur ya. Jadi nanti ada skema untuk jalur relay ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video malam ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi motivasi ya untuk memanfaatkan ya modul-modul, supaya tidak hanya bisa digunakan dalam suatu alat, tapi bisa dimanfaatkan untuk semua, atau bisa dipergunakan ya di semua peralatan ya, dengan modifikasi yang lumayan sederhana teman-teman. Oke, sekian, terima kasih, semoga sehat selalu ya teman-teman buat yang sudah mendukung channel saya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jika videonya bermanfaat, jangan lupa di share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS Pemula Lombok.